Halo saudaraku, jumpa lagi di channel Bits of King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan kabar yang sedikit tidak bagus ya saudaraku. Ada tanaman alpukat kita yang mati. Entah itu karena apa, dan di kebun Bits of King ini sendiri di sekitar 2 bulan ini sudah 2 ada tanaman alpukat kita yang mati. Oh ya saudaraku, jangan lupa like serta subscribe-nya. Yang baru bergabung monggo silakan saudaraku di subscribe supaya channel Bits of King bisa berkembang dan bermanfaat buat para petani di Indonesia. Nah, jadi seperti apa videonya dan kondisi pohonnya, ditonton sampai selesai saudaraku. Nah, ini saudaraku, yang seperti di awal tadi saya bilang ya, saya akan berbagi video tentang tanaman alpukat kita yang mati ya. Ini kebetulan varietas alligator saudaraku, dan untuk ketinggiannya ini sekitaran 2 meter ya, 2 meter up. Nah, di sini kita tahu ya kabar pohon ini mati sekitar 2 mingguan karena sebelumnya kita sedang melakukan aktivitas di kebun yang di Cimemen. Jadi seperti itu saudaraku. Oh ya saudaraku, ini kita akan cek dan telusuri ya apa penyebab pohon alpukat alligator yang ketinggiannya sudah mencapai 2 meter ini tiba-tiba kering kemudian seperti ini ya. Apakah memang karena terserang hama jamur akar atau yang lainnya ya. Tetapi di sini saya tidak bermaksud untuk mematahkan semangat atau membuat saudaraku untuk jadi takut atau kurang semangat dalam menanam atau mengembunkan alpukat ya. Tetapi apapun keadaan tanaman yang di kebun Bits of King, mulai dari perkembangan yang bagus serta yang pertumbuhannya subur dan mengalami masalah seperti kematian pohon alpukat ataupun stagnan ya, tidak mau berkembang. Jadi kita tidak selalu membagikan yang baik-baik saja pohon kita, tetapi ketika ada pohon kita yang mati yang bermasalah pun kita bagikan ya, supaya kita sama-sama tahu apa penyebabnya ya. Karena di sini saya juga belajar dan saya juga ingin berbagi pengalaman tentang tanaman alpukat kita di kebun. Oke, di sini saya bersama Lek Dimas. Lek, sehat? Nah, Dimas akan menggali tanaman alpukat yang mati ini ya. Oke, kita lanjut. Oke saudaraku, kita lanjut ya. Ini pohon alpukat alligator yang mati ini sudah kita gali ya, karena kita ingin tahu dan mendalami kenapa pohon ini bisa mati ya. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya dan hama apa yang menyerang, dengan harapan ini video bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Dan di sini terlihat saudaraku, ini di bonggol ya, di bagian bonggol pas di bawah antara akar dan batang ya, ini sudah membusuk. Dan prediksi kami di sini alpukat ini saat penanaman cenderung ketimbun batangnya saudaraku, timbun batang. Dan di sini bisa dilihat ini udah tumbuh jamur semua, udah hitam dan keruak-keruak seperti ini. Nah, karena memang untuk kita menanam alpukat ya saudaraku, kita tidak pernah memakai poradam ya saat menanam. Mungkin saya ingat, oh ya, masih kita memakai poradam itu sekitar 1 tahunan ya, cuman sekali itu menggunakan poradam di saat menanam ya. Nah, di seperti ini saudaraku kondisinya. Emang ini kemungkinan terserang akar ya, akar membusuk atau jamur. Dan di pangkal ini terlihat sangat sudah rapuh ya Dim ya. Ini sudah rapuh, sudah mengering. Ini empuk saudaraku tuh, jadi empuk. Oh ya saudaraku, jangan patah semangat ataupun putus asa dengan video ini ya, pohon alpukat kita yang mati. Memang sebelumnya ini tidak ada tanda-tanda saudaraku, tiba-tiba mengering seperti ini. Jadi seperti ini. Oh ya saudaraku,
tetap semangat ya, walaupun alpukat kita ada yang mati dan terserang hama. Yang terpenting apapun itu kita selalu berusaha ya untuk nanganin tanaman alpukat kita yang terserang hama ya. Yang namanya menanam tidak mungkin saudaraku bisa sempurna ya, tidak mengalami kematian. Pasti ada aja yang mati di sekian ratus batang yang kita tanam, dan di sini jumlahnya sekitar 200 batang, dan yang mati itu ada sekitar 3 batang ya. Seperti ini kematiannya, sama busuk di akar, dan ini udah rapuh ya, udah empuk bener ini kayunya, kemudian ini kulit akarnya. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi jangan juga pesimis saudaraku, kita langsung berpikir waduh alpukat saya mati, rugi. Nah, walaupun mati 2 ataupun 5 batang, tetapi kita masih punya ratusan batang yang kita bisa menaruh harapan besar ya, bahwa kedepannya tanaman-tanaman alpukat kita yang subur, yang pertumbuhannya bagus, masih bisa berbuah lebat ke depannya ya. Dan disitulah kita menaruh harapan untuk tetap semangat kita ngejalani dan berkebun alpukat ya. Nah di sini sekali lagi, apapun kondisi tanaman alpukat kita yang ada di kebun Bitsop King ini akan selalu kita bagikan ya. Coba Dim. Nah sekali lagi saudaraku, kami tidak bermaksud untuk mematahkan semangat saudaraku ya, atau membuat saudaraku ragu untuk berkebun alpukat. Ingat, yang namanya ada kehidupan pasti ada salah satu kematian di sekian ratus batang ya, dan itu tidak mungkin bisa sempurna saudaraku, pasti ada aja ya. Nah jadi di sini sekarang kalau sudah mati seperti ini adalah kita berusaha kembali saudaraku. Kita akan angkat pohon ini, dan saudaraku juga yang mengalami hal yang sama bisa langsung menyiapkan bibit baru ya untuk ditanam lagi, dan dipersiapkan lubang, serta mungkin perlu ditambahkan puradam lagi di lubang ya, ditaburin ya, supaya kedepannya tidak mengalami seperti ini ya. Kita antisipasi dari awal dulu. Jadi tetap semangat saudaraku untuk berkebun dan menanam alpukat ya. Kita sulam lagi, jadi seperti itu. Ketika ada pohon yang mati di kebun Bitsop King, kita langsung untuk menyulam kembali. Jadi seperti inilah saudaraku proses berkebun dan risiko berkebun ya. Ada kehidupan, pasti ada kematian. Nah, tetapi kita selalu optimis ya, supaya tanaman-tanaman alpukat kita ke depan tetap menjadi lebih subur, tumbuh berkembang dengan baik ya. Bisa di sebelahnya ada yang mati, tetapi di sampingnya ada pertumbuhan yang sangat genjah, yang sangat subur ya. Ini juga aligator sekitar 3 meter up. Jadi disinilah kita lihat pohon kita kembali yang lain yang subur ya. Kemudian kita bersemangat kembali untuk menanam alpukat ataupun untuk merawat tanaman kita. Yang terpenting ketika kita menanam, selalu kita melakukan perawatan rutin ya, mulai dari pemupukan, kemudian penyemprotan ataupun yang lainnya. Jadi ingat selalu saudaraku, jangan patah semangat. Oke, ini saudaraku sudah kita gali ya, pohonnya sudah kita angkat, dan nantinya kita di sini akan memberikan media tanam, kemudian poradam dan juga dolimit ya, untuk menanam kembali. Jika ada tanaman kita yang mati ya sudahlah, kita bongkar, kemudian kita tanam yang baru. Itu saudaraku, ingat jangan patah semangat, pokoknya tetap semangat dalam menanam alpukat dan mengebunkannya. Nah ini kondisi pohon yang sudah mati saudaraku. Jadi akar ini akar utama ya saudaraku, ini akar utama, akar tunjang ini di sini busuk. Jadi memang kalau untuk penyakit ya saudaraku, untuk penyakit ataupun hama-hama yang lainnya, mulai dari jamur ataupun kutu ataupun rayap, itu cenderung memang di permukaan tanah ya saudaraku. Itu sekitar 1 jengkal dari permukaan tanah ke bawah itu cenderung penyakit, mulai dari jamur ataupun rayap ataupun yang lainnya tuh cenderung di tanah di bagian atas ya, sekitar kedalaman 1 jengkal ke bawah ya. Nah tidak mungkin hama bisa ataupun rayap ataupun jamur hidup di kedalaman tanah yang sudah ketemu tanah kuning, kemudian tanah merah ataupun yang lain, tanah yang lembut ya. Tidak ada penyakit di kedalaman sekitaran setengah meter atau 1 meter ya. Cenderung penyakit
tanaman alpukat ini ataupun tanaman yang lainnya itu adalah di bagian tanah atas ya, kedalaman sekitar 1 jengkal. Jadi seperti ini kedalamannya sekitar pas 1 jengkal saudaraku. Dan di sini memang terlihat ya akarnya busuk semua. Oh iya saudaraku, bisa dilihat. Jadi seperti itu saudaraku, udah total akarnya membusuk ya, udah kering. Oh iya saudaraku, di sini setelah saya bongkar, saya selidiki benar-benar detail, ternyata saya menemukan sesuatu yang sedikit berbeda saudaraku. Jadi kenapa pohon ini mati? Saya ambil kesimpulan dari penyebab cara penanaman yang salah ya saudaraku. Karena saya di sini menemukan tidak biasa yang kita pakai medianya ya saat menanam alpukat. Nah, ini bisa dilihat di akar ini. Di sini terlihat jelas saudaraku ada pasir. Nah, ini pasir semua saudaraku, tuh. Pasir semua. Nah, ini. Tuh, ini pasir. Jadi di bonggol akar bawah pas batang ini semuanya pasir saudaraku. Tuh. Bisa dilihat pasir. Tuh. Jadi setelah kita selidiki dan diingat-ingat bersama rekan kerja dulu, kalau tidak salah di sini menggunakan media pasir cara menanamnya. Jadi menggunakan pasir ya, dan di sini bisa juga dilihat. Nah, ini saudaraku, ini pasir nih. Tuh. Jadi seperti ini saudaraku. Nah, ini pasir semua. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan ya saudaraku, kenapa pohon ini bisa mati tiba-tiba langsung mengering, karena memang akarnya sudah busuk ya. Nah, mungkin karena prediksi kami kuat adalah karena media pasir ini. Kenapa bisa kita memprediksi kuat karena media pasir ini? Karena ketika curah hujan tinggi, kemudian air yang berada di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita ini cenderung mengendap dan tidak gampang terserap oleh tanah ya saudaraku. Jadi cenderung air itu selalu basah di sekitaran akar tanaman alpukat kita ya, karena pasir ini saudaraku. Jadi seperti itu nih. Jadi tingkat kelembapan tanah di dalam ya, di yang langsung kontak ke akar dan pasir ini tidak pernah kering ya saudaraku. Jadi kemungkinan, jadi kita ngambil kesimpulan pasir ini penyebab dari kematian tanaman alpukat kita saudaraku, karena akarnya membusuk. Jadi akar ini selalu kerendam oleh air ya, yang tidak gampang surut atau terserap oleh tanah karena ada kandungan pasir yang banyak. Ini banyak pasirnya saudaraku, tuh bisa dilihat tuh, pasir semua. Nah, makanya saya di sini penasaran ya, karena salah satu dari pekerja kita ngomong kalau nggak salah dulu kita itu nanamnya menggunakan pasir, dan ternyata benar saudaraku, ada pasirnya. Dan untuk tanaman lama kita juga dapat informasi bahwa kebanyakan menggunakan pasir untuk saat melakukan penanaman saudaraku. Dan yang di video sebelumnya juga saya pernah berbagi tentang tanaman alpukat kita yang mengering, tiba-tiba layu kemudian mengering, udah kita tangani juga, tapi pohon itu juga mati saudaraku. Dan kita gali sama menemukan pasir di bagian bawah ya, di bagian akarnya itu semua ada pasir, karena memang menggunakan media pasir ketika menanam. Jadi seperti ini, nih terlihat jelas saudaraku, banyak. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan saudaraku, dan ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga ya buat kita kedepannya, supaya di saat kita berkebun atau menanam alpukat ini jangan sesekali menggunakan pasir ya saudaraku, karena sudah ada 3 pohon yang mati dan semua kita cek itu semua ada media pasirnya. Di seperti ini saudaraku. Oke, sekian dulu saudaraku, terima kasih atas like serta subscribe-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Apapun rutinitas saya dan keseharian saya di kebun, serta kondisi tanaman-tanaman alpukat kita di kebun, akan kita bagikan selalu saudaraku. Terima kasih saudaraku.